Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 3E PGSD. Hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul evaluasi pembelajaran IPS SD. Sebelum mulai memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Arlanda Dewa, lalu ada Anissa Febriantina, Niken Larasati, Nur Laila Sari, Sri Mulyani, dan yang terakhir Elisa Salim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, materi yang pertama ialah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 memuat program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Untuk materi ini nantinya akan dijelaskan lebih mendetail oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada 3 fase perencanaan dan pengambilan keputusan oleh guru pembelajaran IPS. Yang pertama sebelum pembelajaran IPS, yang kedua selama pembelajaran IPS, dan yang ketiga setelah pembelajaran IPS. Baik, yang pertama sebelum pembelajaran IPS, guru berhak memilih isi, memilih pendekatan, mengalokasikan waktu dan ruang, menentukan struktur, dan menetapkan motivasi terhadap murid-muridnya. Yang kedua, selama pembelajaran IPS, guru harus bisa mempresentasikan, melontarkan pertanyaan kepada murid, membantu, memberikan latihan atau soal-soal, melakukan transisi, mengelola dan mendisiplinkan murid. Baik, yang ketiga, setelah pembelajaran IPS, guru bisa mencek pemahaman siswa. Apakah siswa sudah memahami materi yang kita paparkan sebelumnya. Lalu memberi umpan balik, memberi pujian dan kritik, menguji, bisa menguji dengan soal, ujian tertulis atau yang lain sebagainya, memberi nilai, atau juga bisa melaporkan. Selanjutnya, komponen rencana pembelajaran. Di sini ada 7 ya. Yang pertama standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua tujuan pembelajaran. Yang ketiga materi pembelajaran. Yang keempat pendekatan dan metode pembelajaran. 5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ranah dan tingkatan kata kerja kognitif, alektif, dan psikomotorik di SD. Yang pertama adalah ranah kognitif dalam IPS, yaitu menanamkan pengetahuan tentang gejala-gejala sosial, lingkungan, dan masyarakat. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Dalam ranah kognitif, kita bisa melihat sejauh mana peserta didik dan pada level manakah peserta didik mampu menguraikan kembali kemudian memadukan dengan pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian diberi penilaian atau pertimbangan. Yang kedua adalah ranah afektif dalam IPS. Ranah afektif atau ranah sikap yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, rasa ingin tahu, inquiry, dan memecahkan masalah dalam kehidupan, dan berperilaku sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, tata nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Dalam ranah ini, peserta didik dinilai sejauh mana ia mampu menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran ke dalam dirinya. Ranah ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep diri. Yang ketiga adalah ranah keterampilan atau psikomotorik dalam IPS, yaitu menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, global, dan masyarakat. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf, otot, dan berfungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Ketika peserta didik telah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai mata pelajaran dalam dirinya, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikannya pemahaman dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan atau tindakan. Kemudian selanjutnya adalah program tahunan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 2013. Di slide bisa kita lihat bahwa satuan dari program tahunan adalah semester, tema, subtema, dan alokasi waktu. Untuk kejelasannya bisa kalian buka di makalah. Di situ ada beberapa contoh program tahunan. Program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program semester tidak dapat disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Mengenai program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Berikut contoh bentuk program semester. Di sini kami mengambil contoh untuk pembelajaran tematik di SDN Negeri Mendalo Darat. Contoh bentuk program semester SDN Mendalo Darat, kelas 4 semester 2. Di sana ada tema dan subtema yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam semester 2 ini. Di sana juga ada pembelajaran ke-1 dan juga ada alokasi waktu. Untuk melihat bentuk program semester lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat di dalam makalah kami. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus sendiri bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun untuk satu kompetensi dasar. Selanjutnya di sini ada komponen silabus. Nah, komponen silabus sendiri ada 8. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kompetensi yang dapat dilakukan
siswa untuk satu mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus dapat dilakukan siswa dari standar kompetensi untuk satu mata pelajaran. Yang ketiga ada indikator. Indikator adalah karakteristik atau respon yang harus dapat dilakukan siswa untuk menunjukkan bahwa ia dapat memiliki kompetensi dasar tertentu. Yang keempat ada materi pokok atau pelajaran. Materi pokok atau pembelajaran adalah bahan ajar minimal yang harus dipelajari siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman atau kegiatan yang perlu dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi dasar atau materi pembelajaran. Yang keenam ada penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedelapan ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi pengalaman kepada seseorang yang belajar, baik secara langsung maupun tidak. Nah, di slide ini ditampilkan contoh silabus. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada komponen silabus seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan yang lain. Lalu, di slide berikutnya ada sambungan contoh silabus. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelas contoh silabus itu, bisa melihat makalah kami. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lalu, kompetensi-kompetensinya terdiri dari yang pertama, kolom identitas mata pelajaran, yang kedua, standar kompetensi, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, materi ajar, yang ketujuh, materi, yang kedelapan, alokasi waktu, yang kesembilan, metode pembelajaran, yang kesepuluh, pembelajaran kegiatan komponen yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan, dan penutup. Lalu yang ke-11 penelitian hasil belajar, dan yang ke-12 adalah sumber belajar. Perkenalkan, nama saya Niken Larasati, absen 21, ingin memaparkan contoh RPP. Di sini contohnya sesuai dengan komponen RPP pada slide sebelumnya. Yang pertama ada kolom identitas mata pelajaran. Di contoh ada mata pelajaran IPS kelas 4 semester 1, pertemuan pertama dan kedua. Selanjutnya ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan beberapa indikator, serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Seperti siswa dapat mengidentifikasi simbol pada peta, siswa dapat menemukan letak kabupaten atau kota, siswa dapat menggambarkan provinsi setempat menggunakan simbol dan tema tertentu. Selanjutnya ada materi ajar dan metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas. Lalu ada alokasi waktu yang diberikan. Di sini disebutkan 6 kali pertemuan 35 menit. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi pemberian tugas. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada 3 langkah, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Kegiatan awal ini biasanya dilakukan tanya jawab. Selanjutnya kegiatan inti, siswa membaca buku, mencatat, serta dapat mengidentifikasi. Lalu penutupnya siswa dapat mengerjakan atau menyelesaikan soal latihan. Sumber belajar yang digunakan pada contoh ini adalah Peta Jawa Timur, buku IPS. Selanjutnya ada penilaian yang dilakukan melalui 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes karya. Tes tertulis ini biasanya dilakukan berupa soal yang dijawab oleh peserta didik. Lalu ada tes karya, di mana siswa diminta untuk menggambarkan peta provinsi mana saja, serta diwarnai sesuai dengan kreativitas peserta didik. Selanjutnya ada tanggal pembuatan RPP dan pihak yang mengetahui. Baik, itu dia tadi pemaparan materi evaluasi pembelajaran PSSD dari kelompok kami. Salah dan hilafnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.